Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini yaitu UTS. Perkenalkan, sebelumnya saya Muhammad Meliazid dari kelas B Program Studi Sastra Indonesia dari Fakultas Adab dan Humaniora. Jurnal yang saya ambil yaitu R.A. Sodikin. Dengan ayatnya menunjukkan hukum-hukum yang agak terperinci hanyalah mengenai hukum ibadat dan hukum keluarga. Adapun hukum-hukum dalam arti luas seperti masalah kebendaan, ekonomi, perjanjian, kenegaraan dan tata negara, dan adapun hubungan internasional. Itu pun secara penjelasan secara universal, tidak bisa diberi lagi tanpa adanya ilmu-ilmu pendukung lainnya. Masuk pada Al-Quran yang pertama sebagai sumber ajaran Islam. Pengertian Al-Quran sendiri cukup banyak dan berbeda-beda dalam pengungkapannya. Ada yang menambahnya dengan keterangan pembacanya menjadi ibadah, dan ada pula yang menambahnya dengan keterangannya diriwayatkan dari Nabi SAW secara mutawatir. Ada juga yang mengandung mukjizat Nabi, bahkan 75% dijelaskan di dalam kitab Tasyri' Islam. Tasyri' Islam dijelaskan 75% Al-Quran itu menjelaskan hikayat atau cerita-cerita pada zaman dahulu. Diperjelas lagi di surat Al-Qiyamah ayat 117 sampai 8, artinya sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan dalam dadamu dan membuat pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membaca maka ikutilah bacaannya. Ini menjelaskan bahwa Al-Quran memang jadi pedoman yang awal. Bacalah. Di sini selesai membacanya maka ikutilah bacaannya. Turunnya Al-Quran, kitab suci Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sesuai peristiwa-peristiwa dalam Kanjeng Nabi SAW. Lebih kurang selama 23 tahun terbagi dalam surat, semuanya menjadi jumlah keseluruhan surat menjadi 114 surat dengan panjang yang sangat beragam, dan juga tata letaknya diturunkannya juga berbeda. Meminjam istilah Fadlur Rahman yang dalam dan kuat luar biasa serta memiliki sifat-sifat seperti ledakan vulkanis yang disingkat tapi kuat. Surat-surat Makkiyah adalah yang paling awal dan termasuk surat-surat pendek. Baru pada surat Madaniyah makin lama surat-surat tersebut makin panjang mengenai tingkatan signifikasi dan pemungsian apa yang biasanya secara umum kita sebut Al-Quran. Arkaun tahu ini ilmuwan dari mana menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tingkatan konsep awal itu adalah firman Tuhan, yaitu Al-Kitab. Di sini masih menjelaskan secara universal untuk semua manusia, bahwasanya di situ menjelaskan ya ayuhan nas, wahai manusia, bukan lagi ya ayyuhalladzina amanu, berbeda lagi di situ. Masuk kepada sejarah penyelamatan, masuk pada sejarah dunia, yang di sampingnya ada wacana Qur'ani atau wahyu. Disebut komunis interpretatif. Mulai pendapat Arkaun tadi memotret gerakan yang oleh Tuhan dijadikan sarana untuk mewahyukan sebagian dari kitab langit kepada umat manusia pada simbolik dan jalur vertikal turunannya. Masuk pada yang kedua, yaitu tentang Quraisy Shihab mengumumkan tujuan dari Al-Quran. Si Quraisy Shihab ini termasuk ilmuwan dari Indonesia. Quraisy Shihab sangat pintar sekali seperti dalam tafsir Al-Qurannya, terkenal dalam tafsir Al-Qurannya. Yang pertama, untuk memberikan akal dan menyingkirkan jiwa dari bentuk syirik. Yang kedua, untuk mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sangat linear sekali dengan Pancasila. Untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bukan saja antar suku dan bangsa, namun mengenai sistem kesatuan alam semesta, kehidupan dan akhirat, natural, supranatural, kesatuan ilmu, iman, dan rasio. Masuk yang
4. Untuk mengajak manusia berpikir dan bekerja sama dalam bidang kehidupan untuk membasmi kemiskinan material dan spiritual dan lain sebagainya. Lanjut ke sistem syariah Al-Quran. Berdasarkan doktrin Islam, syariah bersumber dari Allah yang disampaikan Allah kepada manusia dengan perantaraan Rasulnya. Mengenai arti syariat dapat diumumkan langsung dalam firman Allah yang artinya sebagai berikut, kemudian kami jadikan engkau Muhammad menjalani syariat hukum dalam setiap urusan, maka turutilah ketentuan itu. Dan jangankah engkau turuti keinginan orang-orang yang tidak tahu. Quran Al-Jasiyah ayat 18. Oleh karena hukum Allah dan perundang-undangannya datang dari Allah, Tuhan yang Maha Esa sempurna, maka pasti pula hukum dan perundang-undangannya sempurna pula. Karena benar-benar hak dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini dimuatkan bahwa hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an ada 3 macam, yaitu yang pertama ada hukum i'tiqadah, yakni hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban para mukallaf untuk mempercayai Allah, malaikat-malaikatnya seperti rukun iman, rukun Islam itu. Masih pada hukum-hukum akhlak yang tingkah laku yang berhubungan dengan kewajiban yang mukallaf menghiasi dirinya dengan sifat-sifat kebajikan ataupun menjauhkan dirinya dari sifat-sifat yang amar ma'ruf an-nahi belum minan nas tentunya. Masuk pada yang kedua, sunnah atau hadis sebagai sumber ajaran Islam. Pengertian sunnah hadis mempunyai beberapa arti antara lain jadid, lawan dari qadim, qorib, dekat, dan khabar atau warta. Kabar berita. Hadis dalam arti kabar sering dijadikan acuan dalam penyebutan hadis secara bahasa Allah. Berfirman dalam Quran surat, maka hendaklah mereka mendatangkan suatu kabar yang sebenarnya jika mereka yang benar. Diperjelas lagi dalam Al-Quran tadi. Lalu juga beberapa penjelasan di antaranya yang pertama yang ditentukan dengan dalil khusus seperti Nabi mengawini lebih dari 4 orang wanita. Poligami, Nabi sebagai kepala negara, sifat negara dalam hal ini Nabi hanya meletakkan dasar-dasar esensial, umpamanya musyawarah dan mufakat. Masalah-masalah keutuhan yang cenderung Nabi sebagai manusia. Ya sama saja manusia. Nabi sama seperti kita, manusia, cuma ada bedanya keistimewaan di depan Allah. Adapun sunnah menurut istilah ahlul usul fikih. Di sini usul fikih menjelaskan segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi SAW baik perkataan maupun perbuatan ataupun takrir yang mempunyai hubungan dengan hukum. Makna inilah yang diberikan kepada perkataan sunnah dalam sabda Nabi. Pembagian sunnah ada banyak, ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Untuk landasan sunnah sebagai sumber syariah, landasan pertama tentang unsur iman, Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Fungsi sunnah yaitu yang pertama sebagai penjelas dari Al-Quran yang masih bersifat global atau universal. Yang kedua menentukan hukum tersendiri, seperti Nabi menetapkan bahwa seorang muslim itu tidak boleh mewariskan kepada orang kafir, dan juga sebaliknya orang kafir tidak boleh mewariskan kepada orang Islam. Untuk lebih jelasnya lagi berikutnya adalah beberapa tambahan penjelas mengenai sunnah dan hubungannya dengan Al-Quran. Yang pertama sebagai bayan tafsir, dan juga sebagai bayan takrir, bayan taulid. Bayan itu penjelas. Bicaranya seperti itu. Pedoman dan penggunaan hadis atau sunnah. Yang pertama dalam kitab Ujalal Nafi'ah yang dikarang oleh Abdul Aziz. Disimpulkan aturan terhadap penggunaan suatu hadis untuk diterima atau tidak bisa dipergunakan sebagai dalil. Ketentuan larangan penggunaan hadis tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika hadis itu bertentangan dengan fakta sejarah, itu tidak boleh. Yang kedua, jika hadis itu diriwayatkan seorang Syiah. Syiah itu golongan bergaris kanan atau kiri di zaman Rasulullah.
Dan sifat hadis itu menuduh para sahabat Nabi, atau jika hadis itu diriwayatkan oleh orang Khawarij, dan sifat hadis itu menuduh anggota keluarga Nabi. Jadi tidak ada prasangka buruk sama sekali di dalam ketentuan hadis. Yang ketiga yaitu jika sifat hadis mewajibkan kepada semua orang untuk mengetahuinya dan mengamalkannya, dan hadis itu diriwayatkan oleh satu orang, hadis itu tidak boleh dipakai acuan sebuah kewajiban, tidak boleh. Jadi ya sunnah ya sunnah. Jika saat dan keadaan diwariskan hadis itu membuktikan bahwa hadis itu dibikin-bikin atau dibuat-buat, itu tak boleh. Yang kelima, jika hadis itu bertentangan dengan akal, dengan cara-cara Islam yang terang, jelas sekali di sini, dan lain sebagainya, banyak sekali. Yang ketiga ya ini ijtihad sebagai sumber ajaran Islam. Akal sangat dihargai, banyak ayat-ayat yang menyatakan suruhan untuk menggunakan akal, sebagaimana dilihat dari ayat ini. Ini sebagai dalil ijtihad. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Di sini Quran surat yang ketiga ayat 22. Sesungguhnya binatang makhluk yang berburunya di sisi Allah ialah orang yang peka dan tuli dan mengerti. Tuli yang mengerti apapun, ini artinya punya akal, bisa mendengar, bisa berbicara, tapi tidak pernah mengamalkan ilmu-ilmunya dan diam atau pasif pada situasi kondisi seadanya, itu tidak boleh. Dilihat dari lapangannya, ijtihad dibagi dalam 3 macam. Yang pertama yaitu ijtihad pada masalah-masalah yang ada nasnya. Yang kedua, ijtihad untuk mencapai suatu hukum, syarat dan penetapan tanda dan wasilah. Yang ketiga yaitu ijtihad bi ar-ra'yi, yaitu ijtihad dengan berpegang pada tanda-tanda dan wasilah yang telah ditentukan. Kedudukan ijtihad, yang pertama, hasil ijtihad tidak mutlak atau relatif bisa berubah. Bahwa ijtihad tidak mutlak karena mengingat hasil ijtihad merupakan analisa akal, maka sesuai dengan sifat dari akal manusia sendiri yang relatif. Hasil ijtihad tidak berlaku umum, dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Jadi ijtihad ini tidak bersifat untuk semua manusia, melainkan hanya beberapa daerah, waktu, dan tempat atau ruang. Proses ijtihad harus mempertimbangkan motivasi, akibat, tentunya yaitu kemaslahatan umat. Dan terakhir ya ini hasil ijtihad tidak boleh berlaku pada persoalan ibadah sama sekali. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu dan amal yang bermanfaat bagi saya, bagi semuanya. Untuk Abdurrahman, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.